Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadha nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu di halaman Masjid Al-Amin ini untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 21 April 2023 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin pada maghrib kita melantunkan takbir, melantunkan tahlil, melantunkan tahmid. Itu semua dalam rangka untuk mengikshakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir Allahu Akbar dalam rangka membesarkan, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tahmid dalam rangka kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback sejenak muhasabah 1 bulan yang telah kita lalui, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kalau kita bermuhasabah kaum muslimin, hakikatnya Ramadan itu adalah bulan sebagai training center bagi kita umat Islam. Kalau panjenengan di dalam bulan suci Ramadan digiatkan dengan yang namanya riyadhah, latihan-latihan dalam rangka untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Malam hari kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan sholat tarawih. Setelah itu kita bertadarus, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau kita bermuhasabah bulan suci Ramadan kemarin, hakikatnya diri kita digembleng, diri kita dibakar untuk menemukan jati diri kita kembali, untuk menemukan fitrah kemanusiaan kita. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat atau fitrah kemanusiaan kita itu sejak berada di alam roh itu sudah diminta kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan kaum muslimin
Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut penjelasan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172, kula panjenengan sudah bersahadat, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya pada kita, alastu birabbikum? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah kamu mau mengakui, menyaksikan bahwa aku ini Allah sebagai Tuhan kamu? Ternyata menurut informasi dari Allah di dalam surat Al-A'raf, saya panjenengan mengatakan syahidna. Benar ya Allah, bala ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itulah kaum muslimin yang menandakan ciri khas hakikat pertama fitrah dalam diri manusia itu adalah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Maka kesimpulannya kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada Tuhan dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah berarti makhluk dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kita berpuasa kaum muslimin, tujuan akhir menjalankan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar diri kita menjadi pribadi yang muttaqun, pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang angkuh, pribadinya sangat indah. Dan tidak semua orang akan menjadi bertakwa. Puasa ini adalah salah satu cara Allah mendidik kita supaya kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Akan tapi yang perlu kita pahami kaum muslimin, di ayat Al-Baqarah itu Allah mengatakan tidak serta-merta orang yang berpuasa menjadi bertakwa kepada Allah. Di ayat itu Allah masih menggunakan redaksi atau kalimat yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tidak serta-merta orang yang berpuasa itu menjadi pribadi yang bertakwa. Itu dapat dilihat ketika sudah Ramadan ke depan, bulan-bulan selain Ramadan. Maka pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang sangat indah, baik dari segi ucapan maupun dari segi perilaku. Hebatnya orang Islam, orang beriman, orang bertakwa itu terletak pada padunya antara ucapan dan tindakan. Maka pribadi orang yang bertakwa itu adalah pribadi yang utuh, manusia yang utuh, bukan yang disebut dengan split personality, pribadi yang tetap. Maka Allah mewanti-wanti pada kula panjenengan, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang mengandung kejujuran, yang mengandung kebenaran. Jangan ucapan-ucapan atau informasi-informasi yang mengandung hoax, yang mengandung unsur kebencian. Jangan. Jadi sekali lagi, pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang utuh, antara ucapan dan tindakan itu adalah menyatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzakat, saya panjenengan untuk menumbuhkan dalam pribadi itu sikap atau gemar berbagi. Pada diri seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harta bukan menjadi tujuan akhir. Yes, benar, harta menjadi salah satu faktor untuk mendukung kebahagiaan. Tapi sekali lagi catatannya, harta tidak menjadi faktor utama pendukung kebahagiaan seorang muslim. Maka salah satu tanda yang melekat betul pada pribadi orang bertakwa, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu mau berbagi meskipun kondisi ekonominya lapang maupun sempit. Itulah indahnya, hebatnya orang-orang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara yang perlu kita muhasabah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, pada pagi hari ini kita dijumpakan oleh Allah pada momen yang berbahagia, momen 1 Syawal Idul Fitri 1444 Hijriah. Mari kaum muslimin kita gunakan momen Idul Fitri ini di samping untuk muhasabah kembali. Kita sudah mulai meningkatkan spirit kita. Bulan Syawal ke depan ini sudah kita implementasikan, kita terapkan nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan. Bulan-bulan ke depan kita terapkan sudah nilai-nilai yang positif. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap berpedoman pada Al-Qur'an supaya kehidupan kita ke depannya itu tetap baik, tetap berada dalam track yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Al-Qur'an lepas dari pribadi kita sebagai seorang muslim. Di rumah-rumah seorang muslim sudah harus tiap hari digemakan, digaungkan Al-Qur'an. Seorang muslim, seorang muslimat sudah harus berani membuat program di rumahnya. Tiap hari ada gaungan Al-Qur'an itu. Sudah harus berani membuat program itu. Itu dalam rangka mendekatkan diri kita pada Al-Quran. Seorang muslim sudah harus berani membuat program, harus paham Al-Quran. Al-Quran dinuzulkan, diturunkan oleh Allah, berfungsi sebagai hudalinas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Alangkah ironisnya jika kita mengaku muslim berpedoman pada Al-Quran, akan tapi kita tidak paham Al-Quran itu. Sudah waktunya seorang muslim berani membuat program untuk paham Al-Quran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping menjadi pribadi yang bertakwa, kita diingatkan oleh Allah kaum muslimin dalam surat Al-Hujurat bahwa pulau panjenengan hidup di masyarakat ini sebagai makhluk sosial. Jangan sampai seorang muslim mengisolir diri di rumah, mengunci diri di rumah. Seorang muslim dikatakan hebat kalau dia ukhrijat linas, berani terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi kula panjenengan mengaku muslim dikatakan hebat di sini Allah kalau berani terjun di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka apa itu? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Seru yang benar itu memang benar, yang salah memang salah. Itulah kuntum khairul ummah. Muslim yang baik itu seperti itu. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada fitrah kita, tadi di awal saya sampaikan, seorang muslim itu dikatakan hebat terletak pada padunya antara ucapan dan tindakan. Kedepannya sebagai seorang muslim mesti menghindari perkataan yang mengandung unsur yang namanya al-zur. Unsur kebohongan sudah dihindari, unsur kedustaan dihindari. Kalau kula panjenengan mengingat ketika puasa di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan Allah itu enggak butuh posone wong-wong sing omongane mengandung kejelekan, mengandung kedustaan. Orang-orang yang puasa akan tapi ucapannya masih mengandung unsur yang namanya aljur, unsur bohong. Hasil puasanya nilainya no. Maka orang-orang yang bertakwa ke depan dijaga betul ucapannya itu. Pesan Nabi itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa hindari ucapannya yang mengandung unsur yang namanya al-lagbu. Al-lagbu itu sia-sia. Jangan sampai seorang muslim, seorang muslimat ngomongannya ngawur sia-sia, jangan sampai. Maka kula panjenengan ketika puasa dilatih betul, hindari perkataan yang sia-sia. Dan yang terakhir jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya orang yang bertakwa, yang bahasanya santun indah itu hindari unsur yang namanya al-rofas.
unsur yang mengandung tabu jorok dihindari. Aneh bin ajaib ketika ada seorang muslim hobi berkata jorok, berkata tabu. Ini diwanti-wanti betul oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa pesan Nabi yang tadi disampaikan, mudah-mudahan kita selepas Ramadan ini, kita memasuki Syawal ini dan bulan-bulan kedepannya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amal ibadah kula panjenengan selama bulan suci Ramadan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atim lana nurana wa qil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.